Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Putri Aprilia dengan NIM 112210545 dari kelas MA 22A1 Ekonomi Internasional. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi terkait globalisasi ekonomi. Jadi, globalisasi ekonomi adalah sebuah proses integrasi dan interkoneksi antara negara di dunia dalam bidang ekonomi melalui perdagangan internasional, investasi, arus modal, tenaga kerja, serta penyebaran teknologi. Proses ini juga memungkinkan barang, jasa, informasi, dan modal bergerak melintasi batas negara dengan lebih bebas dan lebih cepat. Selanjutnya ada ciri-ciri dari globalisasi ekonomi. Yang pertama itu ada peningkatan perdagangan internasional yang dimana adanya pertumbuhan ekspor dan impor dari setiap negara. Yang kedua itu ada investasi asing yang masuk ke berbagai negara. Jadi meningkatnya investasi langsung dan investasi portofolio dari lintas negara. Yang ketiga itu ada peran perusahaan multinasional, yang dimana perusahaan global beroperasi di berbagai negara dengan sistem produksi internasional. Yang keempat itu ada keterkaitan pasar finansial dunia. Jadi perubahan ekonomi di suatu negara dapat mempengaruhi pasar global, seperti krisis ekonomi di suatu negara yang berdampak luas. Nah, yang kelima itu ada kemajuan teknologi dan komunikasi. Jadi, meningkatnya efisiensi dalam perdagangan dan produksi melalui inovasi, teknologi, dan informasi. Nah, di setiap kegiatan tentunya ada dampaknya. Dampak dari globalisasi ekonomi itu ada dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yang pertama itu ada akses ke pasar global. Jadi setiap negara bisa mengekspor produknya ke berbagai negara yang lainnya. Yang kedua itu ada transfer teknologi. Jadi negara berkembang dapat mengadopsi teknologi dari negara maju. Yang ketiga itu ada pertumbuhan ekonomi. Nah, meningkatnya investasi dan ekspor juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dari setiap negara tersebut. Yang keempat itu ada peningkatan kesempatan kerja, yang munculnya lapangan kerja dari sebuah investasi asing. Nah, selanjutnya ada dampak negatif dari globalisasi ekonomi sendiri. Yang pertama itu ada ketimpangan ekonomi. Jadi negara miskin dapat tertinggal karena mereka tidak mampu bersaing. Yang kedua ada ketergantungan ekonomi. Nah, jadi setiap negara itu menjadi tergantung pada pasar dan modal asing. Yang ketiga itu ada eksploitasi sumber daya. Jadi pemanfaatan sumber daya yang tidak berkelanjutan. Lalu yang terakhir, hilangnya produk lokal. Jadi produk luar negeri dapat menggeser produk ke dalam negeri. Nah, selanjutnya ada juga faktor pendorong dari globalisasi ekonomi. Yang pertama itu ada kemajuan teknologi, transformasi, dan informasi. Jadi kemajuan teknologi ini dapat mempercepat arus barang, jasa, informasi, serta uang antar negara. Yang kedua ada liberalisasi perdagangan. Jadi banyaknya negara membuka pasarnya dengan menurunkan tarif dan hambatan perdagangan lainnya. Yang ketiga ada kebijakan ekonomi terbuka. Jadi negara-negara selalu berlomba untuk menarik investasi asing dengan deregulasi dan insentif. Yang keempat ada dominasi organisasi internasional. Nah, peran organisasi seperti WTO atau IMF dan Bank Dunia dalam mendorong keterbukaan ekonomi global. Nah, materi yang terakhir itu ada tantangan globalisasi ekonomi. Yang pertama itu ada persaingan pasar yang tidak seimbang. Jadi, negara yang berkembang justru sulit bersaing dengan negara yang maju dalam teknologi dan efisiensi. Yang kedua itu ada pengaruh budaya asing. Nah, produk luar negeri itu dapat dengan mudahnya menggeser budaya lokal. Yang ketiga itu ada krisis global, yang dimana krisis ekonomi di suatu negara dapat berdampak cepat ke negara lainnya. Contohnya itu ada krisis finansial tahun 2008 dan pandemi COVID-19. Yang terakhir ada isu tenaga kerja, yang dimana outsourcing dan relokasi industri ke negara dengan upah murah itu bisa menurunkan kesejahteraan buruh di negara asal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.